Pemirsa, di Kota Medan, Sumatera Utara, ada sebuah masjid yang masih berdiri kokoh sejak tahun 1854. Ya, masjid yang kental dengan budaya Melayu ini, pemirsa, merupakan masjid tertua di Kota Medan, peninggalan Kesultanan Delhi. Masjid Raya Al-Usmani, atau yang sering disebut warga sekitar sebagai Masjid Kuning, terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Masjid peninggalan Kerajaan Delhi oleh Sultan Osman Perkasa Alam, yakni Sultan ke-7 tahun 1854 ini, merupakan masjid tertua di Kota Medan yang telah berumur 170 tahun, yang menjadi kebanggaan warga pesisir Kota Medan. Memiliki warna khas Melayu yakni dominan kuning, Masjid Raya Al-Osmani ini memiliki gabungan struktur bangunan berbagai negara, yakni Melayu, Eropa, Cina, dan Turki. Masjid ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Medan. Bangunan masjid ini terdiri dari berbagai negara, ada Eropa, ada Cina, ada Turki. Kemudian masjid bersejarah ini sebagai cadar budaya Kota Medan yang menjadi masjid tertua di Kota Medan. Selama bulan suci Ramadan, Masjid Raya Al-Osmani ini biasa digunakan untuk melaksanakan sholat tarawih, iftar jama'i atau berbuka puasa bersama, tadarus, hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Berlokasi di jantung kota Palopo, Sulawesi Selatan, Masjid Jami Tua di kota Palopo memiliki sejarah yang sangat panjang dan merupakan peninggalan bersejarah Islam yang penting di Pulau Sulawesi. Lokasi masjid strategis dan tepat bersebelahan dengan Istana Kadatuan Luwu. Masjid Jami dibangun tahun 1604 Masehi, menjadi saksi bisu masuk dan berkembangnya agama Islam di Pulau Sulawesi. Ikon Kota Palopo sekaligus masjid bersejarah. Tidak hanya di Kota Palopo ini, tapi di Sulawesi Selatan. Masjid ini didirikan kurang lebih di tahun 1604 Masehi. Kayu yang memang di samping unik, banyak yang orang mengesankan mistis, sehingga kenapa kayunya ini dibingkai, dikaca, sehingga kita menghindari hal-hal yang berbau di luar, ya. Keistimewaan masjid ini, dindingnya terbuat dari tumpukan batu cadas yang direkatkan oleh campuran putih telur dan kapur sirih. Sementara untuk tiang utamanya berbentuk segi 12 dan berbahan kayu lokal yang dinamai Cina Gori berukuran raksasa. Memiliki 20 jendela, membuat sirkulasi udara dalam masjid baik, sangat sejuk sehingga para jemaah nyaman untuk beribadah. Masjid Jami Tua memadukan akulturasi budaya Bugis, Jawa, dan Tiongkok sehingga terlihat unik. Selama bulan Ramadan, masyarakat banyak yang memilih beribadah di Masjid Jami Tua, bahkan hingga ke pelataran masjid. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Bribda Jessica dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Ya, Bribda Jessica, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silahkan. Baik, terima kasih. Saya Bribda Jessica Renden kembali menginformasikan kondisi arus lalu lintas tepat di kawasan Simpang Fatmawati, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama untuk arus lalu lintas dari arah Pasar Rebo yang akan menuju ke Lebak Bulus. Saat ini sedang terjadi perlambatan percepatan di mana pengendara hanya dapat menempuh kecepatan berkisar 20 hingga 30 km per jam. Peningkatan volume arus lalu lintas juga terjadi pada kawasan ini. Hal yang sama juga terjadi dari arah Cinere yang akan menuju ke Lebak Bulus maupun dari arah Blok M yang akan menuju ke Lebak Bulus. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang antrian traffic light, selepasnya juga dapat mengalir cenderung tersendat. Peningkatan mobilitas kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi hingga siang hari nanti.
Dan kepadatan kendaraan juga selain adanya antrian traffic light di kawasan ini juga karena masih bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Keramaian pada kawasan ini juga didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 milik pribadi. Dan kami menghimbau kepada para pengendara pada antrian traffic light untuk dapat berhenti di belakang garis stop guna menghormati hak pejalan kaki yang akan menyeberang dan antisipasi terhadap banyaknya kegiatan masyarakat seperti pejalan kaki pada kawasan ini. Untuk itu tetap kondisikan laju maksimal kendaraan Anda dan jaga jarak aman kendaraan Anda dikarenakan pada kawasan ini juga banyak terdapat kendaraan besar seperti bus dalam kota. Peningkatan jumlah kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi mengingat kawasan ini terdapat area perkantoran dan juga salah satu stasiun MRT. Sehingga banyak aktivitas kendaraan maupun masyarakat pejalan kaki akan keluar masuk area tersebut yang perlu Anda antisipasi. Dan kami kabarkan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 89 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 10 luka berat dan 62 luka ringan. Dari 89 kasus laka lantas tersebut, 97% terjadi di jalan non-tol, di mana faktor penyebab laka dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Dan mayoritas terjadi rentang waktu 6 hingga 9 pagi. Dan kami informasikan pula titik black spot atau rawan kecelakaan pada kawasan ini berada di Jalan TB Simatupang nomor 6 Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Untuk itu besar harapan kami bagi Anda pengguna jalan agar tetap berhati-hati, tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta saling menghormati sesama pengguna jalan. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Anda pengendara yang sudah tertib berlalu lintas dengan selalu berhenti di belakang garis stop dan tidak menerobos jalur busway. Mari hargai diri Anda juga pengguna jalan lain saat berkendara dan selalu utamakan keselamatan bukan kecepatan. Ciptakan budaya tertib berlalu lintas untuk kita bersama. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Baik, terima kasih Bribda Jessica atas laporannya langsung dari kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan menjelang Lebaran 2024, Tol Bogor Ciawi Sukabumi, seksi 3 ruas tol Cibadak hingga Sukabumi Barat akan rampung. Ya, nantinya pemirsa ruas tol juga bisa digunakan secara fungsional pada momen mudik Lebaran tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi, seksi 3 ruas Cibadak Sukabumi Barat, diperkirakan bakal diresmikan setelah Lebaran 2024. Basuki menuturkan bahwa Tol Bocimi ini merupakan salah satu jalan tol yang dipersiapkan untuk arus mudik Lebaran selain tol lain di Pulau Jawa. Selain itu, Basuki menyebutkan ruas tol Solo Yogyakarta juga akan dioperasikan fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2024 sepanjang 42 km yang saat ini sudah menyambungkan Gondang. Di mana sebelumnya baru 13 km pada saat Natal dan Tahun Baru 2023, dengan ruas Solo Jogja dioperasikan diharapkan mampu memangkas waktu hingga 1,5 jam. Tambahannya di Jawa tambahannya tidak terlalu banyak, namun kalau di sekitar sini kan sudah diresmikan, termasuk Bocimi nanti sudah bisa sampai ke Sukabumi Barat tambahannya. Kemudian di Solo Jogja itu juga sudah bisa sampai ke Gondang 42 km. Yang kemarin kan baru 13 km pada saat Nataru, nah ini akan bisa sampai ke Gondang. Jadi Klaten lebih lagi ke arah Jogja, itu sudah bisa dipakai. Itu sudah bisa melewati paling sedikit 38 lampu merah di jalan nasional. Seperti diketahui, jalan tol Solo Yogyakarta hingga Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo secara keseluruhan memiliki panjang 96,57 km. Kehadiran tol ini diharapkan dapat mengurangi beban jalan nasional Yogyakarta Solo
yang saat ini kondisinya kerap macet, khususnya menuju destinasi pariwisata sepanjang koridor seperti Candi Prambanan.